Padahal kita lihat bagaimana Allah tetap setia. Allah tetap memberikan tawaran untuk memberikan kesempatan meminta tanda itu. Tapi ya ini, Raja Ahaz telah berlaku sangat keji dan jahat, sehingga dapat dipahami ya. Kemudian kalau kita baca dalam Yesaya 7 ayat 13, itu Yesaya mengatakan, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga." Jadi artinya, saudara-saudara, kalau orang sudah diberitahu, sudah diingatkan, tapi tetap mau melakukan semaunya sendiri, ini sama saja ya. Kalau kita juga melakukan hal yang sama, itu sama saja kita melelahkan Allah. Mungkin yang jadi orang tua kalau punya anak bandel gitu ya, wah lelah sekali ya. Itu Allah juga lelah menghadapi kita yang seperti itu. Raja Ahaz selama memerintah telah melakukan segala hal yang jahat ya. Dia telah melelahkan dan melukai hati Allah. Dikasih tawaran yang baik, tapi tidak mau. Padahal Allah tetap setia dan mengasihi mereka. Itu sebabnya Allah meneguhkan dan meyakinkan mereka bahwa para musuhnya tidak akan dapat menghancurkan dan mengalahkan mereka. Itu sebabnya Allah menawarkan suatu tanda. Tapi walaupun diberikan suatu tanda sekalipun ya, tapi ternyata Raja Ahaz menolak. Dan di tengah-tengah sikap yang menolak ini bagaimana kan ya, sikap Allah? Apakah Allah menjadi murka, marah dan lain sebagainya? Ternyata saudara tidak. Sangat ajaib sekali kasih karunia Allah itu. Karena ternyata kita melihat bahwa Allah tetap mengasihani umatnya. Sehingga Allah tetap menyatakan, bahkan bukan hanya menyatakan janji tawaran tanda tadi, tapi juga memberikan janji eskatologis ya, janji untuk keseluruhan dunia. Jadi bukan hanya janji kepada Raja Ahaz, tapi untuk keselamatan dunia ini. Keselamatan yang menyeluruh melalui seluruh keturunan atau keluarga dari Raja Daud ini. Makanya kalau kita baca dalam Yesaya 7 ayat ke-14 itu dikatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Saudara, kalau kita baca dan ingat-ingat ya kalimat yang ada di dalam Yesaya 7 ayat 14 ini, ternyata kalimat itu mirip sekali dengan apa yang diungkapkan di dalam Matius 1 ayat 23. Dikatakan, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Jadi klop sekali gitu ya antara yang Yesaya 7 ayat 14 dan juga Matius 1 ayat 23. Jadi dari sini kita melihat ini bukan sekedar bukti realitas sejarah. Bukti realitas sejarah, tapi tanda bahwa Allah berkenan hadir di tengah-tengah setiap pergumulan umatnya. Bahkan umat yang menghadapi situasi yang paling berat sekalipun di dalam hidup mereka. Makanya Mazmur 80 itu menyerukan satu seruan pengharapan dari umatnya kepada Tuhan akan kehadiran Sang Immanuel itu. Immanuel, Allah beserta kita. Apa sih artinya kalau dikatakan Allah beserta kita gitu ya? Mungkin kita hanya berpikir, oh Allah beserta kita, kita lagi susah, kita lagi mengalami penderitaan, Allah menyertai kita. Bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya mau mengatakan Allah beserta kita itu seperti itu. Tapi pernahkah kita berpikir mengapa Allah perlu menyertai umatnya? Mengapa gitu ya? Mengapa Allah perlu menyertai umatnya? Karena sesungguhnya ini sebuah penegasan dari Allah. Karena Allah tahu dan sungguh tahu bahwa umatnya ini mengalami penderitaan dan pergumulan yang tidak mudah. Oleh karena itu Allah mau beserta dengan umatnya. Seperti kalau orang tua tahu gitu ya, kalau anaknya misalnya pergi jauh gitu sendirian, ada apa-apa,
Orang tua akan dengan sendirinya mau mendampingi anaknya gitu ya. Tahu karena apa yang dialami oleh anaknya nanti berat. Nah, kalau dikatakan Immanuel, Allah beserta kita, itu sudah jelas mau mengatakan bahwa memang dalam hidup kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Tapi kita tidak sendiri karena Allah beserta dengan kita. Ia ada bersama dengan kita dan Ia tidak sedikit pun meninggalkan kita. Kehadiran Yesus Kristus Sang Immanuel di tengah sejarah kehidupan manusia inilah menyadarkan kita bagaimana sesungguhnya kita harus bersikap. Kalau Raja Ahas gitu ya, panik, bingung, cari bantuan dari lain bangsa ya, lain raja gitu ya. Bagaimana dengan Maria? Saudara, di dalam pembacaan kita juga dipertemukan dengan sosok Maria yang mempunyai pergumulan juga. Pergumulan tersendiri terkait dengan kandungannya. Kalau kita bisa menghayati sekali ya, bagaimana Maria ini sebagai seorang perempuan muda ya, Maria itu diliputi perasaan yang sangat malu sekali, malu, aib. Zaman sekarang aja gitu ya, orang sudah malu ya kalau misalnya ada anaknya tiba-tiba sudah kecelakaan gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, malu gitu ya. Apalagi di zaman Yesus, zamannya Maria, pasti perasaan malunya itu bertubi-tubi luar biasa, karena kan dicela begitu kan. Kekhawatiran juga pun ada. Wah, jangan-jangan ini Yusuf akan meninggalkan saya nih ya. Saya belum sampai kepada hubungan suami istri kok sudah mengandung gitu ya. Jangan-jangan Yusuf akan meninggalkan saya sebagai tunangan saya. Masa depan Maria seakan-akan sudah gelap, berantakan gitu kan. Apalagi ancaman hukuman yang dilontari dengan batu. Ya, karena kan kalau orang sampai hamil ya, karena bukan karena pasangan suami istri, itu kan bisa dirajam gitu ya. Saudara, coba bayangkan apa yang diderita oleh Maria pada saat itu. Tapi ini yang berbeda. Ini yang berbeda dilakukan oleh Maria dari Ahas. Sebab di sanalah terlihat kekuatan dan ketegaran Maria dengan seruannya. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Nah, saudara, lihat cara pandang yang berbeda. Tadi ada fragmen yang disampaikan oleh Pak Dino ya. Saudara bisa lihat dari fragmen itu ada makna yang mau diangkat. Seorang yang hanya sakit stroke ringan ya, tadi diperankan Pak Dino, itu bisa melihat orang lain yang berbeda. Dan orang itu ternyata bukan hanya sakit berat loh ya, tapi ujung-ujungnya baru diketahui kalau dia tuh buta. Tapi ternyata kebutaan dan juga sakit yang berat sekalipun sama sekali tidak meniadakan dirinya untuk melihat keindahan dunia ini. Kenapa? Karena dia merasakan damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Banyak orang yang hidup di dalam janji Tuhan, janji Immanuel, tapi hidupnya tidak diliputi damai sejahtera. Dia seperti Raja Ahas yang takut, panik, cari bantuan ke lain tempat, cari bantuan ke orang lain, bukan datang kepada Tuhan. Tapi tidak dengan Maria. Makanya ada 3 hal yang bisa kita pelajari dalam diri Maria. Pertama, kerendahan hati, di mana Maria menempatkan dirinya sebagai hamba. Hamba adalah seorang yang tak berhak menerima apapun, bahkan pujian dan terima kasih. Hamba yang hanya menjalankan tugas dan menyenangkan hati tuannya. Di sanalah Maria menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketaatan total. Maria bukan hanya tahu menempatkan diri sebagai hamba, ternyata Maria juga rela hati menerima semua kesulitan dan penderitaan dengan rasa syukur, bukan dengan sungut-sungut, apalagi pemberontakan. Dan yang ketiga, terkait dengan kualitas imannya. Melalui ucapannya, Maria seolah berkata, "Ya Tuhan, aku berserah kepadamu. Terserah apa yang Kau kehendaki terjadilah pada diriku." Hal ini membuktikan seperti
apa sesungguhnya kualitas iman Maria. Sehingga sekalipun banyak tantangan dan tanda tanya di benaknya sekalipun, tapi dia tetap tegar, dia tetap berpegang pada janji Tuhan, janji Immanuel itu. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah saudara, semoga semangat Maria menjadi semangat kita semua. Semangat kita juga menghayati minggu-minggu Advent. Minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu pertobatan. Minggu-minggu di mana saudara dan saya diberi kesempatan untuk kembali menilik diri kita. Jangan-jangan iman kita belum sekuat Maria. Jangan-jangan kita sangat mudah terbawa arus dunia ketika kita ada di dalam tantangan hidup yang tidak mudah. Tapi mari belajar dari semangat Maria. Semangat yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Semangat yang meyakini Sang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengannya, tapi juga beserta dengan kita. Amin.